Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan sahabat Fides dimanapun berada. Dalam kehidupan kita ada banyak transisi perubahan yang terjadi, baik dalam aspek-aspek ekonomi, aspek pendidikan, hukum, dan lain sebagainya, bahkan sampai masuk ke ranah pemerintahan. Telah terjadi apa yang kita sering dengar dalam ulasan-ulasan ekonomi, yaitu disrupsi. Saudara-saudara, sahabat Fides, disruption ini menjadi salah satu fenomena yang membuat kita banyak harus berbenah diri ketika disrupsi ini melanda sebuah aspek-aspek kehidupan. Salah satu guru besar Universitas Indonesia, Pak Prof. Renal Kasali, menulis sebuah buku yang memang khusus membahas judul tentang disrupsi. Nah, kalau kita misalnya mencoba mendefinisikan secara sederhana disrupsi ini, kita akan dapat mengambil satu kesimpulan bahwa satu pola, satu perilaku, satu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang tiba-tiba terdisrupsi oleh satu fenomena yang disebut dengan perubahan. Nah, ada banyak kasus untuk segmen ekonomi yang cukup mempengaruhi lini kehidupan yang tergerus oleh arus disrupsi yang melanda publik kita. Yang pertama, misalnya kalau kasus disrupsi ini terjadi pada usaha-usaha besar yang skala korporasi yang melanda dan menghantam mereka secara bertubi-tubi. Namun banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang tidak menyadari bahwa disrupsi ini ternyata akan menjadi bumerang, akan menjadi malapetaka di tengah mereka sedang asik dan tidak ingin, bahkan enggan untuk melakukan transformasi ke arah yang lebih baik misalnya. Di dalam buku disrupsi yang ditulis oleh Pak Renal Kasali itu ada istilah yang cukup membuat kita banyak bisa mengambil kesimpulan. Salah satunya adalah suatu hari bos telekomunikasi Nokia berkata bahwa kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi kami mengalami kemunduran yang luar biasa. Kami dikalahkan oleh para bukan kompetitor, bukan melawan, tetapi sebuah korporasi yang muncul secara mendadak dan tanpa kami sadari ternyata kami dikalahkan oleh orang-orang yang baru ini. Nah, sebenarnya kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil dari buku disrupsi Pak Renal Kasali ini adalah sebagai pemain lama, sebagai pebisnis lama, sebagai pengusaha lama, atau apapun yang menjadi aktivitas-aktivitas kegiatan rutinitas yang sifatnya profit, mencari keuntungan, yang ditekankan Pak Renal Kasali bahwa mesti ada transformasi dari setiap apapun, setiap usaha, aktivitas yang kita lakukan. Karena mau tidak mau, perubahan itu akan melibas setiap sektor-sektor yang tidak mau berubah. Nah, sahabat Fides, banyak kasus di Indonesia yang bisa menjadi ilustrasi bahwa
lini aktivitas ekonomi kita terdisrupsi oleh para pendatang baru yang secara teknologi mereka mumpuni dan mereka kuasai. Disrupsi yang dijelaskan oleh Pak Renal Kasali dalam beberapa kasus, misalnya dulu ojek pangkalan itu begitu dilirik karena mudah dan bahkan ada murah, gitu kata mereka. Tetapi setelah muncul transportasi online yang diprakarsai oleh anak muda seperti Grab, Gojek, Maxim, dan banyak startup online yang fokus pada usaha transportasi, ini adalah pukulan berat bagi para tukang ojek online, tukang ojek manual offline. Bagi mereka tersaingi, lapangan pekerjaan mereka diambil oleh para pengemudi transportasi online ini. Kasus misalnya di Inggris, ketika korporasi taksi melakukan usaha besar-besaran pada saat itu, banyak perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru pada saat itu bagi para warga Inggris yang ingin menjadi supir taksi dengan catatan bagi hasil. Nah, ketika datang Uber, salah satu transportasi online yang banyak digunakan di Eropa, menjadi pukulan berat juga ternyata bagi para pelaku usaha taksi konvensional. Begitu berpengaruh, begitu besar sebuah pengaruh dan efek yang ditimbulkan oleh disrupsi di bidang teknologi ekonomi itu. Karena di satu sisi akan menciptakan pasar baru, tetapi di satu sisi akan mematikan pasar lama. Nah, dan banyak para pelaku usaha di sektor-sektor lama yang tidak mampu beradaptasi, bahkan harus hancur lebur dilibas oleh disrupsi itu. Tantangan bagi para pelaku-pelaku ekonomi, misalnya kita sudah banyak melihat transformasi digital yang dilakukan oleh para pengusaha dan pelaku UMKM. Sebenarnya jalan alternatif dan satu-satunya solusi yang bisa menjadi kiblat bagi para pelaku-pelaku usaha adalah segera mentransformasikan bahwa semua produk-produk apapun yang akan dilempar ke pasar harus didigitalisasi. Ojek online dulu orang tidak tertarik dengan profesi ini, tetapi ketika dia digitalisasi, memang ada sesuatu yang terlihat mewah dengan platform-platform digital yang menawarkan. Bahkan banyak toko-toko besar, retail, kemudian ya kalau kita sebutkan namanya banyak yang sudah kita dengar hancur dan harus menutup gerainya di mana-mana karena adanya satu perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebenarnya kalau dikatakan bahwa apakah ada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat kita dengan tingkatan penjualan, sebenarnya tidak. Pola konsumsi tetaplah sama, cuma secara pemasaran, cara mereka membeli, cara mereka mendapatkan barang, mendapatkan sesuatu itu sudah berubah. Pesan antar online paling banyak digandrungi pada saat ini. Jadi secara kasat mata kita tidak harus hadir, kita tidak harus menuju satu restoran tertentu,
Kita tidak harus menuju warung tertentu, tetapi dengan duduk-duduk manis di rumah, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan pada saat itu. Dengan adanya transformasi digital, ini akan menciptakan pasar baru, tetapi satu sisi akan mematikan pasar lama. Nah, alternatif yang disebutkan di dalam buku disrupsi itu memang memaksa para pelaku, para pemain lama untuk segera bertransformasi, menjadikan aktivitas ekonominya terdigitalisasi. Sektor perbankan itu sudah besar-besaran berubah. Bahkan setoran tunai dan aktivitas administrasi perbankan pun itu sudah berubah. Sudah banyak yang terdigitalisasi dan dilakukan secara online. Nah, itu satu faktor yang saya jelaskan tadi, segi ekonomi. Platform misalnya disrupsi toko-toko besar di Indonesia. Kasus misalnya yang disebutkan di dalam buku Pak Renal Kasali ini, dulu orang berebutan di di pasar Tanah Abang mencari barang. Sekarang ya orang akan mendapatkan barang itu dari pembeli dari seluruh Indonesia dengan cara online, dan mau tidak mau pelaku dan pemain lama harus merubah strategi dan pola pemasaran, penjualan, sehingga akses bagi para pengguna dan konsumen lebih dapat dimudahkan. Kira-kira seperti itu apa yang bisa saya tangkap dan bisa saya jelaskan di dalam buku disrupsi ini. Dan di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan mencoba membahas disrupsi pendidikan, disrupsi pada pemerintahan, bahkan nilai-nilai kultur kita pun sudah terdisrupsi. Artinya semua lini mau tidak mau harus bertransformasi untuk menghadapi disrupsi ini. Sekian dan terima kasih.